Preconditioning dan conditioning menggunakan vitamin merah putih dan V22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman masih di channel kita semuanya. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba sharing mengenai preconditioning dan juga conditioning menggunakan vitamin merah putih dan juga V22. Diawali dengan fase preconditioning atau fase di mana ini adalah pembentukan pondasi dan juga pembentukan kekuatan daripada rawatan kesayangan kita. Di fase preconditioning, pemberian vitamin merah putih bisa dilakukan antara 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan V22-nya cukup 2 kali dalam 1 minggu. Misalnya seperti ini, hari Senin adalah pemberian multivitamin merah putih, hari Selasa jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Rabu pemberian V22, hari Kamis jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Jumat kita berikan lagi vitamin merah putih, hari Sabtu jeda tanpa pemberian multivitamin, dan hari Minggu kita berikan kembali V22. Begitu seterusnya, selalu ada jeda 1 hari tanpa pemberian multivitamin apapun. Selain diberikan multivitamin merah putih dan juga V22 pada fase preconditioning ini, jangan lupakan aktivitas fisik daripada rawatan kesayangan kita. Minimal itu adalah umbar jemur. Umbar di sini rawatan kesayangan kita itu kita tempatkan di kandang umbaran yang cukup luasnya, plus pastikan ada tenggerannya agar dia bisa naik turun bermain. Dan jemur di sini adalah kita menjemurnya di bawah sinar matahari yang tidak terlalu terik ya, terutama itu antara jam 8 sampai jam 10 atau 11 lah. Dan pastikan jangan sampai rawatan kesayangan kita tersebut ya istilahnya tuh merasa kurang nyaman selama dalam penjemuran. Pastikan penjemuran itu cukup secukupnya saja. Jadi kira-kira sudah gelisah, langsung kita pindahkan, kita angkat, kita simpan di tempat teduh, atau langsung saja kita simpan di dalam kandang umbaran tanpa ada air minumnya. Air minum kita berikan di saat rawatan kesayangan kita tersebut suhu badannya itu sudah turun pasca kita jemur di bawah sinar matahari. Jadi ketika mulutnya katakanlah itu sudah tidak terbuka lagi atau sudah biasa nafasnya, suhu badannya juga sudah turun, baru kemudian kita berikan minum. Kemudian selanjutnya kita masuk di fase conditioning, atau ini fase di mana ini adalah merupakan fase untuk meningkatkan stamina dan juga meningkatkan kecepatan daripada rawatan kesayangan kita. Untuk fase conditioning sebetulnya pemberian vitamin merah putih dan juga V22-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan multivitamin yang lain, itu pemberiannya juga bisa sama antara preconditioning dengan conditioning. Namun di sini ini katakanlah hanya pendapat pribadi kami saja. Kalau cocok nanti silahkan teman-teman pakai, kalau tidak cocok ya silahkan abaikan saja. Di sini menurut kami pribadi alangkah lebih baiknya pada saat fase conditioning ini kita menggunakan multivitamin tambahan lagi lah selain multivitamin merah putih dan juga V22, terutama itu multivitamin B kompleks plus liver extract dan juga amino acid. Contoh multivitamin B kompleks plus liver extract dan juga amino acid itu adalah seperti Bexan XP, Belamil, Bitamax, Gold Medallion, dan juga lain sebagainya. Saat kita menggunakan vitamin B kompleks plus liver extract dan amino acid pada fase conditioning, maka sebaiknya vitamin merah itu bisa kita hentikan atau tidak kita pakai lagi
agar tidak terjadi double dosis, dan kita hanya cukup pakai yang putih saja atau yang kalsium saja. Jadi dalam hal ini, dalam fase conditioning kita hanya menggunakan V22, kemudian kalsium dan B kompleks plus liver extract dan amino acid. Adapun tata cara pemberiannya itu ada beberapa cara, dan yang akan kita sharingkan itu adalah yang selalu ada jeda harinya. Mengapa demikian? Karena kami menginginkan pada saat perawatan ataupun pengkondisian itu adalah sealami mungkin. Dengan cara ini menurut kami pribadi itu memungkinkan atau membuat kita itu lebih aware, lebih care pada rawatan kesayangan kita. Kita itu bisa memantau perubahan-perubahan daripada rawatan kesayangan kita yang sedang kita kondisikan. Kemudian juga meringankan kinerja daripada, terutamanya itu adalah organ dalam dari rawatan kesayangan kita yang sedang kita kondisikan, dan mengurangi dampak jangka panjang dari penggunaan multivitamin yang terus-menerus tanpa adanya jeda waktu. Baiklah, langsung saja, ini cara yang pertama. Dan ambil contoh, kita menggunakan vitamin B kompleks plus liver extract dan juga amino acidnya itu adalah Bitamax. Jadi misalkan hari Senin kita berikan Bitamax, Selasa dan Rabu jeda tanpa pemberian multivitamin. Hari Kamis itu adalah V22 plus kalsium. Hari Jumat jeda tanpa pemberian multivitamin. Hari Sabtu V22 plus kalsium. Hari Minggu jeda tanpa pemberian multivitamin, dan hari Senin kedepannya itu kembali kita berikan Bitamax. Begitu alur seterusnya. Cara yang kedua, misalkan hari Senin Bitamax, hari Selasa jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Rabu V22 plus kalsium, hari Kamis jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Jumat Bitamax, hari Sabtu jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Minggu V22 plus kalsium, hari Senin jeda tanpa pemberian multivitamin, hari Selasa kembali kita berikan Bitamax. Begitu alur seterusnya. Jadi selalu ada satu hari jeda tanpa pemberian multivitamin pada cara yang kedua. Oke, sekarang cara yang ketiga yang tidak ada jeda waktu hari tanpa pemberian multivitamin apapun. Dan sekedar saran, jika teman-teman menggunakan cara yang ketiga ini, ya maksimal lakukanlah hanya dalam kurang dari 2 minggu saja. Oke, baiklah, caranya misalkan rawatan kesayangan kita itu akan dibawa jalan-jalan 2 minggu ke depan, atau hari Minggu 2 minggu yang akan datang. Jadi misalkan hari Senin itu Bitamax, hari Selasa V22, hari Rabu V22 plus kalsium, hari Kamis hanya V22 saja, Jumat V22 plus kalsium, Sabtu Bitamax, hari Minggu V22, hari Senin V22 plus kalsium, hari Selasa V22 saja, kemudian hari Rabu kalsium saja, hari Kamis pemberian Bitamax yang terakhir sebelum hari Minggu nanti dibawa jalan-jalan. Oke, baiklah teman-teman, demikian yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.